Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang konteks sosiokultural di daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dengan fasilitator Ibu Ida Liana dan pengajar praktik Ibu Lina Purnama. Perkenalkan, inilah anggota kami, kelompok B2 Kabupaten Sukabumi, calon guru penggerak Angkatan 9 2023. Yang pertama ada Ibu Lasmi, yang kedua ada Ibu Nulaila, yang ketiga ada saya sendiri dengan Bapak Yudis, yang selanjutnya ada Ibu Lilis, dan yang selanjutnya ada Ibu Ella. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan hasil diskusi, mari kita ketahui dulu apa itu kekuatan konteks sosiokultural. Kekuatan konteks sosiokultural adalah kekuatan dari nilai-nilai luhur budaya atau tradisi yang sudah ada di daerah tersebut sejak dulu. Dalam arti lain, konteks sosiokultural adalah konteks yang menekankan adanya interaksi antar manusia di dalam suatu budaya. Sebagai contoh, dalam pendidikan, kekuatan konteks sosiokultural dapat mencakup yang pertama adalah nilai dan norma sosial. Nilai-nilai yang dihormati dan norma-norma yang diterapkan dalam masyarakat dapat mempengaruhi apa yang dianggap penting dalam pendidikan. Misalnya, masyarakat yang menghargai kerja keras dan pendidikan formal mungkin akan mendorong prestasi akademis yang tinggi. Poin selanjutnya adalah bahasa dan budaya. Bahasa dan budaya lokal dapat mempengaruhi cara pembelajaran dan komunikasi terjadi. Pendidikan yang menghormati dan memanfaatkan bahasa dan budaya lokal cenderung lebih berhasil dalam penyampaian informasi kepada siswa. Poin selanjutnya adalah struktur sosial. Struktur kelas, gender, dan etnis dalam masyarakat dapat mempengaruhi akses dan kesempatan pendidikan. Masyarakat dengan kesenjangan sosial yang besar mungkin menghadapi tantangan dalam mencapai pendidikan yang merata. Yang selanjutnya yaitu tradisi pendidikan dan pengajaran. Tradisi dan metode pengajaran yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi bagaimana pendidikan disampaikan. Misalnya, masyarakat yang menghargai pendekatan belajar dari pengalaman langsung mungkin lebih mendukung pembelajaran praktis dan kontekstual. Selanjutnya adalah harapan masyarakat dan keluarga. Harapan yang diterapkan oleh masyarakat dan keluarga terhadap pendidikan dapat memotivasi atau membatasi kemajuan pendidikan individu. Tekanan untuk mencapai tingkat pendidikan tertentu atau bidang studi tertentu dapat didasarkan pada ekspektasi sosial. Baik, mari kita masuk ke hasil pembahasan kelompok kami. Pertanyaannya adalah, apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang menjadi kekuatan konteks sosiokultural di daerah kami adalah berbagai macam tradisi adat Sunda yang masih dilaksanakan. Salah satunya, memakai pakaian adat Sunda di hari Rabu atau disebut juga dengan Nyunda. Dengan begitu, anak didik diperkenalkan budaya adat Sunda sedari dini dan belajar untuk menghargai salah satu kearifan lokal adat Sunda. Kearifan lokal lainnya yang ada di daerah saya yaitu upacara Hari Nelayan, di mana pada upacara tersebut anak didik diperkenalkan tradisi adat Sunda yang berada di pesisir pantai. Dengan melaksanakan upacara tersebut sebagai tanda rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan dan berkah sumber daya alam yang ada di laut bagi para nelayan di sekitar daerah pantai Pelabuhan Ratu. Karena anggota kelompok kami berasal dari dua daerah yang berbeda, sekarang mari kita bahas untuk yang berada di daerah sekitar perkotaan. Poin yang selanjutnya adalah program pemanfaatan botol bekas untuk dijadikan sebagai hasil karya kerajinan dengan konsep 3R. Reduce, reuse, dan recycle. Merupakan gerakan pendidikan karakter guna menumbuhkan kesadaran hidup ekologis, menjaga kebersihan, merawat, dan daur ulang. Program ini terintegrasi dengan kerajinan berbasis pemanfaatan bahan limbah sehingga peserta didik dapat berkembang sesuai kodrat dirinya, alamnya, dan zamannya. Kegiatan program pemanfaatan botol bekas untuk dijadikan sebagai hasil karya kerajinan dengan konsep 3R dapat dikatakan sebagai pendidikan karakter karena dalam pelaksanaannya melibatkan pikiran, perasaan, jiwa, dan raga. Mari kita bahas ke poin selanjutnya. Bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuaikan dengan
Nilai-nilai luhur, kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Nilai budaya kearifan lokal menjadi unsur yang sangat penting dalam mendidik anak. Beberapa nilai budaya lokal, seperti permainan tradisional, bisa disisipkan bahkan menjadi media dalam mendidik anak. Ada banyak permainan tradisional yang bisa diintegrasikan dalam pembelajaran sehingga menimbulkan rasa senang dan gembira pada anak. Permainan tradisional juga dapat menjadikan anak mudah bersosialisasi, mengembangkan aspek kepribadian terutama saling kerjasama, toleransi, aktif, berkomunikasi dengan yang lain. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur seperti gotong royong dan semangat peduli terhadap sesama dan lingkungan. Kultural budaya yang ada di Kabupaten Sukabumi akan menunjang pengembangan nilai-nilai luhur yang menjadi penguatan karakter murid sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat. Sebagian besar, masyarakat Kabupaten Sukabumi menunjukkan wujud penerapan nilai religius, sopan santun, toleransi, gotong royong, dan musyawarah. Pembahasan poin terakhir adalah kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebahkan laku murid. Pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya, bahwa hidup tumbuhnya anak-anak itu terletak di luar kecakapan atas kehendak seorang pendidik. Anak-anak itu sebagai manusia hidup sehingga mereka hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Seperti penjelasan sebelumnya, bahwa kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu tiada lain ialah segala kekuatan yang ada dalam hidup batin dan hidup lahir dari anak-anak itu. Karena kekuasaan kodrat, guru hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah nilai religius, nilai moral, nilai estetika, nilai budaya, nilai pendidikan, dan nilai toleransi. Baik, mungkin hanya itu saja yang kelompok kami bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.